Sebelumnya kiblat yang menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari, 1 tahun 5 bulan 3 hari. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menghadapkan wajah ibadah sholat kita ke Masjidil Haram yang juga terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban juga Allah Subhanahu wa taala rekapitulasi amal-amal kebaikan kita selama setahun untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat yang lebih besar, lebih sempurna untuk menjalani perjalanan kita setahun ke depan. Di bulan ini juga lahir Sayyidina Husain, kemudian beliau mengawali perjuangannya melawan segala bentuk tirani, penderitaan dalam kehidupan ini. Dan di bulan ini juga kemuliaan-kemuliaan yang lain Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai salah satu anugerah berkah dari kemuliaan bulan Sya'ban, yakni bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini kita belajar untuk mensucikan hati, membersihkan jiwa dan batin kita, menyongsong kehadiran kedatangan bulan suci Ramadan. Ada satu riwayat yang dikisahkan dalam kitab Hilyatul Auliya, sejarah kehidupan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu Syekh Abu Yazid Al-Bustami keluar rumah, kemudian beliau berjalan. Di tengah perjalanan Bapak Ibu, beliau berpapasan dengan seekor anjing. Saat beliau berpapasan dengan seekor anjing, jubahnya ya, supaya tidak tersentuh oleh kulitnya anjing tersebut. Baru beberapa langkah dia langkahkan kakinya, beliau singgah, berhenti. Kemudian beliau balik ke belakang. Ternyata anjing itu juga berhenti. Kemudian dia balik ke belakang. Kemudian mereka saling menatap satu dengan yang lain. Abu Yazid menatap anjing itu juga menatap Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian secara tidak langsung ditangkap dan dibaca oleh Abu Yazid Al-Bustami pesan yang disampaikan oleh seekor anjing kepada beliau. Apa yang dia katakan? Dia katakan, benar, betul, kulit saya ini penuh dengan najis. Ya, saya tahu itu. Ketika engkau bersentuhan dengan aku, maka cukup engkau membersihkan dengan 7 kali membasuh air tubuh kamu, kemudian membasuh 1 kali tanah, maka kamu akan bersih. Tapi ketahuilah wahai Abu Yazid, sekiranya kau jadikan 7 lautan samudra untuk membersihkan hatimu yang dipenuhi dengan rasa takabur, ujub dan bangga diri, kau datangkan 7 kali yang lebih banyak dari itu, maka kau tidak akan mampu untuk membersihkan hati kamu, karena hati kamu dipenuhi dengan sifat ujub, bangga diri, dengan amal kebaikan, ketaatan dan kesalehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertunduklah Abu Yazid Al-Bustami di hadapan seekor anjing itu. Lalu dia mengatakan, hari ini saya mau belajar dan berguru kepada kamu. Maka anjing itu pun mengatakan, jangan kau berguru dan belajar kepada saya. Apa yang akan dikatakan orang kepada kamu ketika engkau ikut kepada? Coba kau lihat perjalanan kehidupanku. Sejak aku lahir, aku hadir di permukaan bumi ini. Tidak ada satupun yang aku bawa untuk mengembara ke sana kemari. Tapi coba kamu lihat diri kamu, wahai Abu Yazid. Kemana pun kamu pergi, kamu pasti membawa perbekalan. Karena apa? Karena kamu sangat menggantungkan kehidupanmu pada akal berpikirmu, pada keyakinanmu yang lemah kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya yang ada dalam kehidupan ini. Kemudian anjing itu pergi meninggalkan Abu Yazid dalam keadaan dia terpana. Kemudian dia teringat apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Satu pelajaran yang sangat penting bagi kita semua di momen bulan Sya'ban ini sebagai bulan penyucian hati, pembersihan jiwa dan batin kita, ya. Kaitannya dengan kisah yang terjadi pada Abu Yazid Al-Bustami, betapa sifat-sifat jelek yang selalu menggerogoti batin kita, ya, seperti ujub, takabur dan bangga diri adalah merupakan warisan iblis laknatullah yang sudah beribadah 7.000 tahun lamanya.
tapi sirna seketika ibadahnya di hadapan Allah karena munculnya keakuan yang ada pada dirinya bahwa dia lebih baik daripada Adam yang diciptakan dan dihadirkan oleh Allah untuk menghias dunia ini sebagai khalifatul fil ard yang bisa menerjemahkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu waktu Abu Yazid Al-Bustami dia berada di dalam satu masjid. Setelah beribadah ternyata bisikan hatinya mengatakan, kamu ulama yang hebat, kamu ulama yang tersohor, tidak ada lagi yang lebih hebat dibandingkan keulamaanmu, keilmuan dan kesolehanmu. Begitu hebatnya setan dan iblis. Dia tidak mampu merusak jasad kita, tapi dia merusak batin kita, merusak akal sehat kita, merusak kedalaman jiwa dan batin kita. Dibisikkan perasaan seperti itu di dalam kalbu Abu Yazid Al-Bustami. Seketika itu juga terjadi dialog yang sangat keras di dalam batin. Seakan dia mengatakan benar apa yang terbetik di dalam hati saya. Tapi beberapa saat kemudian dia ralat itu. Apa yang ada di dalam batinnya tidak seperti itu. Ini bisikan nafsu, ini bisikan syaitan. Akhirnya dia tinggalkan masjid itu. Dia tinggalkan kampung halamannya menuju satu tempat. Ketika dia berada di tempat itu, dia mengatakan, saya tidak akan tinggalkan tempat ini sebelum Engkau ya Allah mengutus seorang hamba-Mu yang soleh untuk mengingatkan saya. Kemudian 3 hari kemudian datanglah seorang yang soleh lewat di hadapan Abu Yazid. Abu Yazid memandangi orang itu. Kemudian dia mengatakan, dari wajahnya nampak kemuliaan, dari wajah orang ini nampak kesolehan. Inilah mungkin yang akan menasihati saya dan yang diutus oleh Allah. Ternyata Abu Yazid menyapa orang itu, Assalamualaikum. Orang itu menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian Abu Yazid bertanya, bukankah Tuhan ini yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan saya? Maka orang itu mengatakan, beribu-ribu mil, ya, beribu-ribu kilometer saya menempuh perjalanan ini selama 3 hari 3 malam cuma untuk menemui Engkau, wahai Abu Yazid. Dan satu yang saya ingatkan kepada kamu, jaga hatimu, jaga hati, jaga hati. Pesan yang sangat singkat, tapi sesungguhnya merupakan inti ibadah, inti kehidupan, inti pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hatimu, jangan sampai digerogoti oleh syaitan, digerogoti oleh iblis la'natullah yang membisikkan kesolehan, ketaatan dan kebaikan ibadah serta yang lain dalam kehidupan kamu, sehingga kau lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu, sehingga kamu kuat, kamu sehat dan kamu mampu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Ya, makanya Jalaluddin Rumi mengatakan, berhala yang paling besar itu bukan pohon, bukan batu, bukan matahari, bulan dan bintang yang disembah oleh manusia, tapi berhala yang paling besar itu adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Itulah berhala yang paling besar. Itulah tantangan kita yang paling berat. Itulah musibah yang paling besar. Karena apa? Karena semua kejahatan keburukan itu bermuara dan tidak mampunya dikendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Makanya dia adalah kekuatan yang sangat besar yang ada pada diri manusia, yang akan mengendalikannya ketika manusia tidak bisa mengendalikan apa yang ada dalam dirinya yang bernama hawa nafsu dalam kehidupan. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, tapi ini konteksnya saat awal perkembangan Islam. Ya, Nabi mengatakan malaikat itu tidak akan masuk rumah orang-orang beriman ketika di dalam rumah itu ada gambar patung, ada gambar-gambar yang bernyawa. Ini awal perkembangan Islam, di mana Nabi menjaga akidah keyakinan umat Islam. Karena apa? Karena masih syarat dengan berhala pada waktu itu. Tapi seiring perkembangan zaman silahkan. Karena apa? Karena itu bahagian dari seni, bahagian dari keindahan. Yang malaikat tidak mau masuk rumah orang-orang beriman itu bukan dalam konteks bahwa rumah itu punya anjing lahiriah, punya anjing yang nampak, punya anjing yang dipelihara. Tapi sesungguhnya malaikat itu tidak mau masuk ke dalam rumah orang beriman
ketika anjing-anjing itu dipelihara di dalam hati kita. Itu yang dimaksudkan. Ada pesan maknawi, ada pesan simbolik yang harus kita paham dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini awal perkembangan Islam. Makanya Rasul Rahman mengatakan, orang itu akan gagal memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi ketika konteks kesejarahan hadis dan ayat itu tidak dipahami, sehingga orang cuma membabi buta, menafsirkan, memahami, dan mencoba untuk memaksakan dan menerapkan apa yang mereka pahami dalam kehidupan ini. Sama juga ada beberapa saudara-saudara kita yang tidak mau sholat di satu masjid, yang ketika masjid itu ada kuburan di depannya. Ini semua hadis yang berkaitan dengan sejarah awal Islam. Ketika waktu itu orang menyembah batu, menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah patung-patung, maka untuk menguatkan keyakinan dan membentengi akidah umat Islam waktu itu, maka Rasulullah SAW memberikan penegasan-penegasan supaya semua bentuk-bentuk peribadatan itu dipelihara dengan baik, supaya tidak bersentuhan atau merusak keyakinan umat pada saat itu. Bukan karena mengatakan perumpamaan hati orang beriman itu, orang yang bersikap dengan yang tidak bersikap, seperti rumah yang hidup dengan rumah yang mati, seperti kuburan yang mati. Jadi hati manusia yang tidak pernah ada zikir, tidak pernah ada ibadah di dalamnya, seperti kuburan yang mati. Ya. Oleh karena itu bukan dalam konteks kuburan ya, yang ada di hadapan kita, tapi kuburan yang ada dalam pikiran kita, kuburan yang ada di dalam hati kita. Dan tidak mungkin seorang muslim datang ke masjid untuk beribadah lalu dia berniat untuk menyembah kuburan. Tidak ada. Yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wawali wasamma wajhullah, dimanapun kau hadapkan wajahmu, maka di situ wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini memang jasad kita itu menghadap ke Baitullah, tapi hati kita tidak pernah akan menghadap kepada yang lain. Dia cuma fokus menghadap kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya setiap saat, setiap waktu. Dia tidak akan mungkin menyembah yang lain, tapi dia cuma menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan kita yang datang ke masjid ini, bukan siapa yang kita sembah, yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan, menghidupkan kita, karena memang Dia yang layak untuk kita sembah, untuk kita ibadahi, dan untuk kita taati, ikuti apa yang dituntunkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak serta-merta memahami hadis-hadis Nabi itu secara verbal, tekstualis, tapi coba dipahami dengan pendekatan kontekstual dan pendekatan kesejarahan, supaya kita tidak keliru di dalam memahami, memaknai apa yang dituturkan oleh Nabi untuk menjadi tuntunan dan pelajaran di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu waktu Maulana Syekh Jalaluddin Rumi ditanya oleh seorang muridnya. Muridnya tanya, "Tuan, yang mana yang lebih baik? Orang yang sholat tapi buruk akhlaknya, kemudian orang yang baik akhlaknya tapi tidak sholat. Yang mana yang lebih buruk, lebih baik daripada orang itu?" Maka Jalaluddin Rumi mengatakan, orang yang sholat tapi buruk akhlaknya, sholatnya nanti akan memperbaiki akhlaknya. Dan orang yang baik akhlaknya tapi tidak pernah sholat, maka akhlaknya nanti akan mengantarkan dia untuk menjalankan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Muridnya berkeliru, kemudian dia tanya sama Jalaluddin Rumi, "Yang saya tanyakan yang mana yang lebih jelek, Tuan?" Maka Jalaluddin Rumi mengatakan, "Yang jelek itu adalah dirimu yang tidak pernah berpikir baik dan pernah berpikir positif dan tidak pernah berpikir benar di dalam kehidupan ini." Artinya apa? Segala sesuatu diciptakan oleh Allah ada hikmahnya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kecil mengantarkan dia untuk meninggalkan perilaku dan perbuatan yang tidak baik, dan mudah-mudahan kebaikannya yang dia lakukan itu mampu mengubur semua bentuk kejahatan dan keburukan yang dia lakukan di dalam kehidupan ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebagaimana biasanya setiap subuh Jumat
ada bingkisan pembagian sembako dari pengurus yang telah menerima beberapa bantuan dari para akmia untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang tidak berpunya. Kepada Bapak Ibu yang telah diberikan kupon yang ditunjuk oleh panitia, kami persilakan untuk maju ke depan. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya, karena masih ada agenda musyawarah kita setelah ini, penetapan dan pengesahan program kerja pengurus tahun 2025. Ya, diwakili. Silakan diwakili.